Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di bagian kedua untuk mata kuliah Web Programming 3, pustaka coding ya, bagian kedua. Jadi kalau di pertemuan pertama kita sudah membahas tentang bagaimana cara membuat database, kemudian membuat tabel-tabel serta menggambarkan relasinya untuk pembuatan apa namanya eh, front end serta back end lengkap dari mata kuliah Web Programming 3. Maka untuk kali ini kita akan membuat sedikit-sedikit tentang uh, kontrol pelengkapnya ya. Baik, kita mulai. Seperti yang kita ketahui di mata kuliah Web Programming 2 sebelumnya kita sudah membuat back-end-nya. Jadi untuk mata kuliah Web Programming 3 ini kita tinggal melanjutkan gitu. Jadi kalau yang sudah download pasti muncul kayak gini, pustaka coding. Nah, pustaka coding ini langsung diarahkan ke halaman login. Jadi kalau saya login kemudian masuk, dia larinya ke halaman ini, dashboard, kemudian kategori buku, data anggota, dan sebagainya. Gitu. Ini pasti sudah jadi ya kalau di Web Programming 2 ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang bagaimana membuat front end-nya. Ini kita logout dulu. Nih, ini adalah back end ya. Ini adalah back end. Back end itu berarti halaman admin. Kalau namanya back end berarti dia di belakang gitu. Sedangkan front end itu adanya di depan. Kalau back end buat admin, kalau front end itu berarti buat member. Nah, kalau kita ketik localhost kemudian pustaka coding, dia akan dilarikan ke halaman login gitu. Nah, ini bisa dirubah. Bagaimana cara rubahnya? Nanti kita bahas. Oke, kita masuk ke modulnya dulu ya. Modul untuk minggu kedua. Nah, ini modul minggu kedua nih. Pertemuan kedua membuat tampilan katalog buku dan detail buku. Nah, ini membahas bla bla bla, ini bisa baca di modul kalian ya. Nah, tujuan pembelajarannya adalah dapat membuat halaman katalog buku, membuat halaman detail buku, kemudian membuat halaman kontrol buku. Hasil akhir dari pertemuan 2 ini adalah tampilan halaman katalog buku dan detail buku seperti berikut tuh. Nih tampilannya nih. Kayak gini tuh, ada gambar, ada penulis, kemudian ada penerbit, ada tahun terbit, ada tombol booking, ada tombol detail, dan seterusnya. Gitu. Sedangkan kalau tombol detailnya diklik nanti akan muncul halaman seperti ini. Itu ada buku, nama penulisnya, judul bukunya apa, penerbitnya siapa, tahun terbit siapa, ISBN-nya siapa, berapa, kategorinya apa, dipinjam berapa kali, tersedia berapa. Gitu. Oke, kita mulai. Sekarang kita membuat controller home. Nah, kita review sedikit ya tentang struktur kode igniter. Nih, jadi kalau kita buka SMPP, htdoc, kemudian pustaka coding, ini terdiri dari folder application, kemudian ada aset sama sistem, sama user guide. Nah, MVC-nya sendiri, MVC itu singkatan dari model, V-nya adalah view, C-nya ada controller. Itu adanya di folder application. Jadi jangan ubah-ubah yang lain. Kayak sistem, user guide itu jangan, yang diubah ini aja, application. Tuh. Nah, untuk advance-nya kita akan oprek yang lain, tetapi untuk inti dari materinya sendiri adalah ini. View, model, sama controller. Tuh. View, kemudian controller, model, sama view. Nah, tadi ada perintahnya, kita disuruh membuat controller namanya home. Nah, kita di sini buat controller baru namanya home. Nah, caranya gimana? Silahkan buka apa namanya Sublime-nya. Sublime-nya dibuka, lalu ini tampilkan foldernya. Caranya adalah file, open folder, arahkan ke pustaka coding, pustaka booking, lalu select. Tuh. Nah, ini di close aja. Nah, ini nanti muncul kayak gini tuh. Nah, semuanya muncul gitu. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah kontrol baru namanya home. Berarti file ini kita buka modulnya ya. Tuh.
kita ketikkan yang ini, class home extend CI controller, membuka titik PHP, kemudian penutup. Biasakan seperti ini, lalu simpan dulu aja file, kemudian save as, kemudian masuk ke pustaka booking, application, kemudian controller, ketik namanya home.php. Biasakan menyimpan controller atau filenya H-nya huruf besar atau huruf pertama huruf besar, lalu di save. Nah, di sini baru kita ketikkan ini class home extend CI controller, berarti class itu sudah ada. Nah, ini udah muncul class, ini nama kelasnya yaitu home nya H-nya besar, kemudian extendnya CI controller, CI_controller. Tuh. Nah, sini kodenya kita bikin, namanya apa sini, parent .2.2 construct, parent .2.2 underscore construct. Ini argumennya dikosongkan saja. Tuh. Lalu titik koma. Kemudian bikin public function index di bawah sini, public function namanya index, kurung buka kurung tutup, berawal. Nah, terus bikin variabel baru namanya data, $data sama dengan, nah di sini ada array, kurung siku ini berarti dia array. Arraynya isinya apa aja? Satu, ada judul, kemudian judul ini mempunyai pointer atau menunjuk ke arah katalog buku. Ini sebelah kirinya berarti nama variabelnya. Katalog buku ini adalah nilainya daripada si judul. Kemudian koma, enter. Ini biar sama, kita arahin di sini, ini enter lagi. Kemudian jadi kita arahin buku. Kemudian ini mengarah ke $dis. Kemudian pilih model buku. Bukunya huruf kecil besar, B-nya besar, model buku. Kemudian get buku. Kemudian result. Koma. Koma saja, kemudian titik koma. Coba ini tekan F12, LT. Buat ininya, kalau di Visual Code Studio itu buat ngerapihin ada namanya reformat, refill in sidebar. Di sini nggak ada ya, udah biarkan saja. Sudah. Terus apalagi perintahnya di sini? Nah, di sini ketikkan di session user data email, user, model user, lalu jika sudah login dan jika belum login, dikasih keterangan di bawah sini. Jika sudah login, kemudian dan jika belum login. If this session serta email, nah itu dia nanya if this, kemudian session
user data, kemudian email. Nih, pada bagian ini dia nanya, apa tuh? Ada nggak nama session namanya email? Jadi pada saat login tadi, dia nanya tuh, karena kan konsep login itu adalah selain mengecek database ada nggak username dan passwordnya. Nah, kalau dia ada di database username dan passwordnya, maka dia akan menciptakan satu atau lebih session. Session itu adalah variabel sementara yang hidup di dalam browser yang mengambil data dari parameter si login tadi, apakah email dengan password atau username dengan password, lalu dihidupkan sementara di dalam browser dan kemudian akan dimatikan kembali setelah dia mengklik logout gitu. Nanti di destroy. Kalau login berarti membentuk session, tetapi kalau di logout dia mendestroy session. Standarnya session itu hidup di dalam browser itu lamanya 3 menit. Dia berbeda dengan cookies. Kalau cookies itu misalkan di pendaftaran atau di login itu nanti di bawahnya ada checkbox namanya remember me atau ingat saya. Nah, itu pakainya bukan session tapi cookies. Kalau cookies bisa disetting berapa lama hidupnya. Nah, kalau emang di loss dia bisa hidup selamanya sampai cookies itu dimatikan gitu. Kayak Facebook tuh misalkan kalau kita login di HP tuh, kalau sudah login sekali terus di checklist remember me-nya, dia akan kalau kita buka akan langsung login, nggak login ulang gitu, karena cookiesnya dibuat seumur hidup di loss gitu. Tapi kalau session nggak, dia 30 menit, tapi bisa disetting gitu. Tapi standar 30 menit kalau tidak disetting. Lanjut, baru di sini ada Kurawal. Nah, di sini ada user gitu. Ini bisa di-copy nggak ya? Kalau bisa di-copy saja. Oh, bisa tuh. Tuh. Jadi supaya tidak mengetik capek, buka apa namanya modulnya terus di copy paste saja. Ini $user ini berarti dia apa namanya variabel. Nah, this model user, nah ini adalah nama model. Dia ada di sini. Kalau diketik atau dicari di application, kemudian pilih model, oh dia ada di sini. Nah, kalau dicari di model, kemudian nanti ada tuh model user tuh. Kalau kita buka, nah ini model user. Tuh. Lihat, ini model user, dia ngebaca ke sini. Tuh model user. Ini harusnya di load dulu nih modelnya nih, tapi ntar kita lihat dulu ya. Nah, cek data. Jadi dia akan mencari function namanya cek data di model user. Coba cari di sini, ada nggak cek data? Tuh ada cek data. Di model user, cek data. Apa sih perintahnya tuh? Return this db get where user. Berarti dia mengambil dari tabel user, where-nya adalah sesuai dengan parameter yang dikirimin. Apa sih where-nya? 0. Jadi nggak ada. Berarti ini kayak perintah untuk menampilkan semua data user. Berarti kayak select all from user gitu. Atau tampilkan semua data user. Tapi di sini ada parameter yang dikirimin tuh. Apa? Parameternya itu email. Emailnya ngambil dari mana? Ngambil dari session gitu. Jadi dia ngecek. Jadi kalau dibaca, kalau kayak gini nih bacanya nih, variable user ini adalah perintah untuk menyimpan data apakah emailnya yang di dalam user itu ada atau tidak sesuai dengan sessionnya gitu. Ngambil dari sini. Select all from user where apa namanya yang ada di session gitu. Lanjut kita buka lagi. Tuh. Nah, kalau ada, maka dia akan ini kita copy aja. Tuh. Nah, kalau ada, dia akan membuat sebuah variabel baru user yang disimpan dalam variabel data. Ini ngambil. Nah, ini ngambilnya nama. Tuh. Jadi dia ngecek ke dalam database yang emailnya sama dengan email yang dalam session. Nanti kalau ketemu, maka ngambil namanya. Nama dari si usernya lalu disimpan ke dalam variabel user. Kemudian selanjutnya, ini perintah 2 aja dimasukin.
Ini template ya berarti ya. Dia pakai template. Kita copy, kita masukin ke sini. Enter, paste. Kita rapihin. Namanya copy dari PDF tuh nggak rapi. Tuh. Ini 3 kesatuan ini adalah, nih saya kasih keterangan. Di bawah ini adalah template yang berisikan header, body, dan footer. Tuh, ini headernya. Tuh adanya di folder template, kemudian di view folder template, kemudian template user header. Kita cek. Ada nggak di sini? View, kemudian template, kemudian template user, kemudian header. Nah, ini filenya, kita klik 2 kali saja. Tuh, ini file daripada si headernya tuh. Kemudian kalau yang footer yang mana? Ini footernya. Tuh. Nah, bodinya yang mana? Daftar buku. Tuh. Ini belum ada nih. Di buku udah ada belum? Buku ini udah ada nih. Tuh, kita buka. Oh, daftar buku belum ada. Berarti kita bikin dulu ntar daftar bukunya. Itu. Ini disimpan dulu. Save. Ctrl S. Nah, ini kalau dia udah login nih. Dia ngebaca kode login. Nah, else-nya ini ada nih. Kita copy aja. Tuh. Di sini saya copy karena kalau ngetik lama. Tapi saya jelaskan bagaimana cara membacanya gitu. Nah, saya taruh di sini. Enter, paste. Tuh. Ini saya turunkan ke bawah biar rapi. Kemudian ini juga saya turunkan ke bawah biar rapi. Ini turunkan ke bawah biar rapi. Ini juga saya turunkan ke bawah biar rapi. Ini juga saya turunkan ke bawah biar rapi. Tuh. Ini juga dikebawain deh. Oh, ini Elsa punya yang ini bisa ketahuan gak ya arahnya yang mana? Ini kalau di Android Studio sih itu dapet tuh, ada. Ini ke ini sama ini. Kalau yang ini, oh berarti ini kurang maju. Ini kesiniin rapihin, ini kesiniin rapihin, ini kesini. Oh ini di undo saja. Ini di kedalamin aja. Tuh. Ini dalamin, dalamin. Tuh. Tuh dia kalau ininya jadi pengunjung gitu. Kalau dia nggak login dia jadi pengunjung. Jadi tetap kebuka nama halaman tetapi data usernya namanya pengunjung gitu. Bukannya nama yang itu di apa namanya yang login. Oke, selanjutnya apa? Kita buka lagi. Nah, pada control home dilakukan pemanggilan view header, daftar buku dan model. Oleh karena view tersebut telah dibuat memanggil control home. Pada control ini juga dilakukan pengecekan terhadap user. Jika sudah login, maka nama user. Nah, ini sudah dijelaskan teman saya tadi. Tuh. Membuat file header ini sudah sama nggak dengan yang tadi headernya? About. Oh, mahasiswa disable. Oh, belum ada ya. Selamat datang. Oh, ini bisa di copy saja. Berarti ini nggak bisa semuanya satu persatu. Ini copy, kita tiban saja nih yang ada di sini headernya. Jadi berantakan ya. Apa sih yang kurang? Aset, real aset udah.
Ini kalau kayak gini susah nih diambilnya. Coba kita eh, cari ini apa namanya PDF to Word. Nah ini to Word. Ini sih ada komputer PDF to Word. Ini di sini pakai. Tuh, coba kita ketemuan modulnya mana, modul web programming adanya di, bentar, ada di download, kemudian ada di kompres, kemudian ada di 82 salah, terus ini. Nah ini modulnya kita coba di convert ke Word, konversikan ke Word. Kita download, di save, terus kita buka. Coba kita lihat bisa di copy nggak, karena kalau ngetik ya lama jadinya gitu. Ini kita copy, coba rapi nggak, Ctrl A, V. Nah rapi kan, tinggal dirapin sedikit doang. Nah ini HTML-nya nggak kena tadi. Terus ini kita copy juga, sampai sini. Copy, terus taruh di bawah sini, jarak. Nah rapi kan, terus kita rapiin lagi sedikit. Kalau dia nggak jalan, ini berarti lariin ke atas. Ini, oh emang kayak gitu ya, nyambung dia. Terus lanjut, sisanya ini kita copy, taruh di bawah. Nah kayak gitu, lalu kita simpan. Lalu yang footer, kita ambil footernya, kita Ctrl A, V. Ini kan template teaser ya, simpan. Tuh. Nah lalu apalagi di sini, nanti kita jelaskan satu persatu ya, fungsinya maksudnya apa sih gitu. Itu alert slow-nya juga udah ya, di footer udah. Oke, sekarang membuat view daftar buku. Nah bikin daftar buku titik php tuh. Sekarang kita lihat di sini view-nya udah ada belum, daftar buku belum ada, berarti di sini bikin file baru, new file. Klik kanan pada buku, new file. Tuh, simpan.
Ctrl S, namanya daftar buku .php. Simpen. Tuh, sekarang muncul tuh daftar buku tuh di view itu. Lalu ini kita copy saja. Jadi sudah ada di sini, berarti kita copy dari sini aja. Copy, terus masukin ke sini. Terus sisanya ambil. Nanti kita perbaiki yang kurang-kurangnya. Coba kita lihat pengarang. Gimana itu tadi pengarang? Buku pengarang. Oh, nggak semuanya dapat ya? Apa ada yang salah tadi? Oh, belum semuanya tadi. Coba kita copy ulang. Copy. Dari mana tadi? Dari if this session plus data pesan. Oh, dia berantakan ya. Gimana enaknya? Ini kita hapus dulu, bisa nggak sih? Kalau dihapus ininya, gini saja. Coba lagi. Oh, dia masih berantakan ya. Buku penerbit, buku pengarang. Oh, ini pindahkan ke sini. Ini buku penerbit. Ini buku pengarang. Ini tetap harus dirapikan ya. Supaya nggak berantakan. Ini taruh di atas buku ID booking. Jadi tetap harus dirapi-rapikan. Kita tes saja dulu. Simpan. Lalu di sini keterangannya apa? Mengubah controller di default. Tuh. Pada file root.php, ubah controller default menjadi home. Nah, untuk mengubah controllernya secara default ada di menu ada di folder config, kemudian pilih roots. Oh, ini bukanya jangan pakai ini. Saya lupa di sini di config lalu pilih roots. Nah, di bagian bawah tuh di sini ada tuh default controller. Jadi saya ulangi, ada di application, kemudian pilih config, kemudian pilih roots. Nah, di sini jadi home. Diubah menjadi home. Coba kita simpan. Nah, kalau sudah disimpan, kita tes di sini. Kita refresh.
muncul nih 38 home.php 38 apa tuh unexpected kurang satu ya, tambahin satu, simpan. Oh, kelebihan satu tuh, jadinya kayak gini. Oh, ini ada yang kurang nih di bagian, berarti di header mana header? Oh, ini HTML nya, kita simpan, jalanin tuh. Jadi kayak gini, beranda current login, selamat datang pengunjung tuh. Nah, sekarang kita bikin detailnya. Ini kalau diklik detailnya belum ada nih, ini kosong tuh. 404 page not found, the page you requested not found. Berarti kita lihat lagi hasil akhirnya kan sama tuh kayak gini tuh. Ntar kita rapin lagi deh, yang penting bisa dulu jalan. Nah, membuat halaman detail buku. Nah, pada halaman daftar buku terdapat link detail buku. Nah, berarti sekarang kita bikin controller halaman namanya detail buku tuh, bikin controller baru namanya detail buku. Nah, kita masuk lagi ke ini, masuk ke controllernya, controller tuh. Ini udah ada belum detail buku? Belum ada kan? Berarti klik kanan di controller, pilih new file, simpan, namanya detail buku, D nya besar ya, detail buku, oh, save tuh. Kemudian apa namanya, ini kita copy paste saja tuh. Bisa diambil gak ya? Ya, gambar lagi. Tambahkan fungsi baru dengan nama detail buku pada controller home. Oh, mengarah ke halaman controller halaman detail buku. Oleh karena itu kita harus membuat fungsi detail buku .php. Oh, fungsi doang, tidak harus. Ini dihapus lagi deh, delete aja, delete file detail buku ini dihapus. Berarti di home detail buku. Nah, ini berarti kita copy. Oh, copy, terus taruh di sini. Ini kan punyanya yang mana? Oh, ini punya yang ini berarti kurang ke sini nih. Ini kita tarik aja. Tuh. Nanti ini kita enter, ini paste. Public detail buku, ini kita tarik ini kita rapihin biar dia masuk ke dalam. Tuh, ini kita ke bawahin, ditarik lagi supaya ke dalam. Enggak usah nih, yang ini aja ditarik ke dalam. Tuh, simpen. Nah, sekarang kita bikin ini function detail buku apa? Kita copy ini, copy buku detail buku. Kita bikin view namanya detail buku, simpannya di buku. Tuh. Berarti kita masuk ke view buku, ini klik kanan new file,
tersimpan file save, namanya detail buku. Salah. Detail buku ini di rename saja. Bisa nggak dihapus dulu deh. Lihat, klik kanan, new file, simpan, namanya detail buku titik php. Tuh. Nah, pasti di sini dia minta untuk kita bikin detail buku. Nah, buka kembali model user titik php yang pernah dibuat, kemudian edit pada bagian join kategori buku. Tuh, kita buka dulu nih. Ada di model, pilih model buku. Model user, kemudian join kategori buku. Di sini ada join kategori buku nggak? Salah kali. Buka kembali model user, kemudian edit pada fungsi join kategori buku. Salah kali. Maksudnya model buku kali. Join. Nah, ini join kategori, berarti ini bukannya model user, tapi model buku. Join kategori user, kemudian edit pada bagian fungsi script berikut nih. Ini kan buku ID kategori. Oh, ini diganti jadi ini aja nih. Berarti ini copy aja. IBAN yang ini. Masukin ke dalam. Ini di enter. Tuh. Simpen. Terus ini keterangannya lagi, membuat view detail buku. Tuh. Ini detail buku, kita copy. Tadi mana detail buku ini? Paste di sini. Terus apalagi di sini? Tambahannya copy, paste di sini. Nah, udah selesai. Kita simpan. Kita jalanin ya. Ini press dulu, lalu klik detail. Lah, jadi itu kembali. Nah, kita klik yang ini, Conan. Kembali. Detail. Ahmad Holil. Kemudian cek ini buku Pintar Puasa, detail gitu. Nah, jadi tadi tambahannya adalah home.php. Ini ada controller, adanya di folder controller, jadi nambahin home. Kemudian supaya dia pas diketik pustaka booking munculnya tidak ke autentifikasi, larinya ke home, ke controller home ini adalah ada di config, kemudian pilih roots. Tuh. Tadi awalnya itu authentication, awalnya ini. Lalu kita ubah jadi home supaya larinya ke home. Jadi default controller adalah fungsi di dalam roots. Jadi root itu kayak ini ya. Root itu kayak pengalamatan, namanya root. Kalau default berarti yang standarnya atau default controllernya apa gitu. Ya, jadi yang pertama kali dijalankan oleh si index adalah default controller. Kalau home berarti dia akan mencari controller namanya home. Ya berarti kalau di sini harus ada controller namanya home, dan ini ada home gitu. Nah, jadi setelah itu ada beberapa pengeditan, ada penambahan di sini. Di sini ada index, kemudian ada detail buku. Ini adalah function. Ini juga function. Index. Semua controller ketika dijalankan pertama kali dijalankan adalah index. Jadi ketika saya cuma menyebutkan controller home saja, maka yang dijalankan adalah indeksnya. Nah, di sini kalau kita bahas kembali di dalam controller home ini, di file index pertama kali dia akan mengambil judul sama buku. Tuh, kalau kita jalankan di depan nih ya, judul sama buku tuh. Judul sama buku. Di sini keterangannya adalah katalog buku. Di mana dia ada? Nih, adanya di atas ini, katalog buku. Kalau saya ganti jadi katalog buku DPF. Nama saya Devi Ferdiansyah.
Saya simpan ya, Ctrl S, kemudian saya refresh. Tuh, ini munculnya katalog buku Devi Ferdiansyah yang di atas ya. Tuh. Jadi ini title buat ngambil judul halaman. Nah, buku di sini adalah get buku result. Ada di detail nggak? Tuh, statistik dengan program komputer. Kemudian kalau saya ganti lagi, ini ada mudah belajar untuk anak. Kalau saya tambahin di sini apa keterangan kutip 2 DPF, tuh, menambahkan kata DPF. Saya simpan, lalu saya refresh, saya ambil salah satu, salah, get buku result, dia ngambil buku titik, dari 2 titiknya ya, oh enggak, 1, enggak usah deh, tidak usah dirubah. Nah, lalu ini adalah perintah untuk ngecek. Nah, dari sini ke sini, ini adalah, ini sebenarnya sama, yang ini sama ini tampilannya sama. Bedanya adalah kalau yang ini login berarti ini namanya nama bukan pengunjung, tapi kalau nggak login namanya pengunjung. Kita tes ya. Kalau kita tes, ini kita refresh dulu, kita back. Ini kan namanya pengunjung ya. Kalau saya login, daftar, oh ini belum ada nih, loginnya belum dimasukin, berarti nggak usah. Tuh. Berarti kenanya ini belum, nanti di pertemuan selanjutnya baru. Gitu. Terus ini template, ada headernya, ada ini header adalah halaman ini header, adanya di view, kemudian apa template template user header, berarti adanya di view, kemudian di folder template, kemudian folder template user. Nah, ini header, ini halaman yang ini header tadi yang kita copy dari itunya ya, nah, dari modulnya gitu. Jadi kalau agak kesusahan ngambil apa namanya copy paste dari si PDF-nya di ini dulu, di apa, di convert dulu, di convert ke Word dulu supaya jadinya kayak gini tuh. Nanti bisa diambil, soalnya kalau dari PDF kadang-kadang dia ke samping. Coba kita tes nih, saya ambil dari PDF nih, terus saya copy, lalu saya buat halaman baru, misalkan Ctrl N, Ctrl V, itu hasilnya ke samping, jelek ya. Ini close saja, berarti coba di convert ke Word dulu gitu. Lanjut ke, nah ini di bawahnya adalah detail buku, ini function detail buku. Jadi ketika pas diklik di halaman detail bukunya, nah ini controller ini yang dijalankan gitu. Dia ngambil ID-nya berapa. Nah, kalau detail tuh ada ID-nya tuh. Jadi yang namanya apa namanya kode printer itu kan berarti dia framework ya. Dia membaca per segmen gitu. Ini adalah nama domainnya, pustaka booking. Kemudian ini home, nama controllernya, controller yang ini nih, home, class home. Kemudian ini adalah nama functionnya, function di dalam controller home. Ini control home, ini function detail buku. Lalu ini adalah ID-nya, ID yang dikirim. Kalau saya back nih, saya ambil yang ketiga, ini jadinya 5 gitu. ID-nya 5. Ini dibaca di sini, diambilnya tuh. Cara ngambilnya gimana? This URI segmen 3 tuh, lihat, perhatiin deh. Segmennya ketiga. Kalau dihitung nih 3 nih ya. 1 2 3. Ini segmen ketiga. Kalau ada tambahan di sini misalkan 1001, kemudian 2021. Nah, ini berarti segmen 4, ini segmen 5 gitu. Cara ngambilnya, dia dipisahkan oleh garis miring. Gitu. Harusnya sudah diajarkan sih di materi web programming 2 ya. Harusnya kalian udah ngerti gitu. Nah, di sini dia ngambil variabel buku, this model buku. Ini model buku adalah nama model. Adanya di folder model.
Tuh folder model, kemudian ini ada model buku. Kita buka model buku tuh. Apa yang diambil? Join kategori buku. Nah, join kategori buku tuh ada di bawah tuh. Join kategori buku. Tuh. Apa parameternya di buku ID nih? Buku ID yang ID-nya yang dikirim tuh. Jadi dia manggil dari tabel buku, kemudian field-nya ID. ID-nya yang berapa ini? Gitu. Nanti kalau dapat baru tuh pengunjung. Nah, ini namanya nih, usernya ini sama kayak tadi nih, pengunjung. Selamat datang pengunjung. Nah, ini kalau diganti jadi pengunjung DPF, ini kalau saya refresh, nah ada pengunjung DPF tuh. Nah, kemudian detail buku, title-nya detail buku, itu adanya yang ini. Detail buku ini ada di title. Detail buku. Oh, dia tidak dipasang di sini ya. Tidak dipasang di, coba yang lain. Detail. Nggak ada. Posting coding, nggak ada keterangannya. Oh, iya bener. Nah, kalau dapat dari query ini nih, nah kita ambil tuh for each. For itu perulangan. Perulangan untuk mengambil apa nih, buku. Buku itu ambil dari sini. Ngambil dari database, dari tabel buku yang ID-nya yang dipilih, kemudian ini disimpan ke dalam variable field sebagai array. Nah, lalu ditampilkan salah satu judul sama dengan judul buku, pengarang sama dengan pengarang, dan seterusnya. Lalu tampilkan di detail buku. Nih, detail buku berarti view. View-nya ada di folder buku. Kita lihat nih view, ini view. Kemudian ada folder buku, kemudian ada detail buku .php. Nah, ini yang tadi kita copy dari situ. Maka hasil akhirnya adalah seperti ini. Kembali, selesai. Itu. Ada beberapa perubahan dari si ini. Jadi pahami masing-masing apa namanya, kalau emang ada kurangan atau ada apa, tinggal ditambahkan di sini komentar. Ini adalah perintah untuk mengambil data detail buku yang dipilih, lalu dilakukan perulangan karena datanya berupa array. Jadi dikasih keterangan satu persatu. Ya, baik, sampai di sini dulu untuk pertemuan kedua. Nanti saya sisipkan apa namanya, file apa namanya, modul sama hasil konvertannya. Terima kasih.